Dalam budaya Tionghoa, terdapat banyak nilai hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kekayaan materi, tetapi juga pada pembangunan karakter, hubungan, dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai ini sudah terbukti menjadi dasar yang kokoh bagi banyak orang dalam meraih kesuksesan yang berkelanjutan dan bermakna. Di dalam video ini kita akan mengungkap 15 nilai kehidupan Tionghoa yang menjadi pedoman banyak orang dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, penuh kebahagiaan, dan tentunya kaya, baik dalam arti finansial maupun spiritual. Nilai-nilai ini meliputi banyak aspek penting dalam hidup, mulai dari filosofi ketekunan yang abadi, pentingnya keluarga dan komunitas, hingga bagaimana kita menghargai waktu dan kesempatan yang datang. Setiap nilai bukan hanya sebuah pepatah kuno, melainkan sebuah panduan yang relevan dan praktis dalam menghadapi tantangan hidup, terutama di zaman yang penuh dengan perubahan dan tantangan global. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar kekayaan materi, tetapi juga kesejahteraan dalam bentuk kebijaksanaan, hubungan yang baik, serta cara berpikir yang membangun. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini, kita bisa memperoleh kekayaan yang sejati. Kekayaan yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kebahagiaan, kepuasan batin, serta kehidupan yang lebih bermakna. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak bersama-sama 15 nilai kehidupan Tionghoa yang telah terbukti membawa kekayaan sejati dalam hidup banyak orang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah naga tak pernah tidur, atau rahasia ketekunan abadi. Ketekunan merupakan salah satu nilai yang sangat dihargai dalam budaya Tionghoa dan bisa dibilang menjadi salah satu pondasi utama bagi kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Dalam banyak cerita rakyat Tionghoa, naga seringkali menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan daya juang yang tak mengenal lelah. Naga tak pernah tidur adalah filosofi yang mengajarkan kita bahwa untuk mencapai keberhasilan, kita harus memiliki ketekunan yang tak terhentikan. Ketekunan ini bukan berarti bekerja keras tanpa henti, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang meski ada banyak rintangan yang datang menghampiri. Ketekunan dalam pandangan Tionghoa adalah kombinasi antara kerja keras dan kesabaran. Keberhasilan yang datang dalam waktu singkat seringkali tidak bertahan lama, sementara ketekunan yang berkelanjutan akan membuahkan hasil yang lebih signifikan dan permanen. Orang yang tekun tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi mereka akan belajar dari setiap pengalaman dan terus maju untuk mencapai tujuannya. Ketekunan bukan hanya tentang keinginan untuk berhasil, tetapi juga tentang memiliki daya tahan mental yang kuat dan kemampuan untuk tetap optimis meskipun tantangan datang silih berganti. Lebih dari itu, ketekunan juga mengajarkan kita untuk tidak cepat puas dengan pencapaian yang ada. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga, dan ketekunan mengajarkan kita untuk selalu mencoba lagi, mencari solusi baru, dan tetap menjaga semangat yang tinggi. Ketika seseorang memiliki ketekunan yang kuat, mereka akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, bahkan ketika jalan tersebut tampak tertutup. Melalui prinsip ketekunan ini, kita dapat membangun kesuksesan yang bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh dan penuh integritas. Mengimplementasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Ketekunan membutuhkan komitmen yang tinggi dan kesiapan untuk menghadapi tantangan. Namun ketika kita bisa melakukannya dengan penuh kesabaran, hasil yang kita peroleh tidak hanya akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Seperti naga yang selalu bergerak maju tanpa henti, kita pun bisa terus maju dalam kehidupan ini dengan penuh ketekunan yang mengarah pada kesuksesan yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah bambu yang lentur, filosofi bertahan dalam kesulitan. Salah satu simbol yang sangat penting dalam budaya Tionghoa adalah bambu, yang dikenal dengan kemampuannya untuk tumbuh tinggi dan kuat meski dalam kondisi lingkungan yang tidak selalu ideal. Filosofi bambu yang lentur mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, kita perlu belajar untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif, bukannya bersikeras untuk menjadi keras seperti pohon yang rapuh saat diterpa badai. Bambu tidak akan patah ketika diterpa angin kencang. Ia hanya akan menunduk dan menyesuaikan diri dengan keadaan, dan setelah badai berlalu, bambu akan kembali tegak.
Fleksibilitas yang dimaksud di sini bukan berarti menyerah atau mengorbankan prinsip kita, melainkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Setiap kali menghadapi masalah, kita dihadapkan pada pilihan untuk bertahan atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Mereka yang bisa menjadi lentur seperti bambu adalah mereka yang dapat bertahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan terus berkembang meskipun dalam kesulitan. Ini adalah filosofi yang sangat berharga, terutama di zaman modern ini, di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Mengamalkan filosofi bambu juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup. Seperti bambu yang kuat karena akarnya yang dalam, kita juga perlu memiliki pondasi yang kokoh dalam hidup. Baik itu dalam bentuk nilai-nilai pribadi, hubungan dengan keluarga dan teman, maupun keyakinan kita terhadap tujuan hidup. Dengan pondasi yang kuat, kita bisa menghadapi badai apapun yang datang tanpa merasa terpuruk. Fleksibilitas bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi perubahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam diri agar tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Namun menjadi lentur juga berarti kita tidak kehilangan arah meskipun banyak tantangan yang datang. Bambu yang lentur tetap memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk tumbuh dan berkembang. Filosofi ini mengingatkan kita untuk tidak kehilangan arah meskipun tantangan dan rintangan datang silih berganti. Ketika kita bisa beradaptasi dengan bijak dan tetap berfokus pada tujuan hidup kita, kita akan mampu bertahan dalam setiap situasi dan terus melangkah maju menuju keberhasilan. Seperti bambu yang tetap tegak setelah diterpa badai, kita pun dapat mencapai puncak kesuksesan dengan tetap fleksibel dalam menghadapi kehidupan yang penuh dinamika. Kemudian, nilai-nilai kehidupan Tionghoa pembawa kekayaan yang ketiga adalah sepiring nasi, sejuta pelajaran tentang kesederhanaan. Kesederhanaan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Tionghoa. Dalam filosofi ini, sepiring nasi bukan hanya tentang makanan, tetapi juga cara hidup yang mengutamakan kebijaksanaan dalam memilih hal-hal yang benar-benar penting. Dalam banyak tradisi Tionghoa, mengajarkan kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kemiskinan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tidak terjebak dalam keinginan yang berlebihan dan selalu menghargai apa yang kita miliki. Sepiring nasi bisa menjadi simbol dari kehidupan yang cukup dan penuh rasa syukur, sebuah pengingat untuk tidak terus-menerus mengejar kemewahan yang sifatnya sementara. Kesederhanaan dalam budaya Tionghoa juga berarti menghindari pemborosan dan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan efisiensi. Dalam banyak hal, orang Tionghoa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana, seperti bersama keluarga, menikmati waktu luang, dan berbagi dengan sesama. Mereka percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu berhubungan dengan memiliki banyak harta, tetapi lebih pada kemampuan untuk menikmati kehidupan apa adanya. Dengan tidak terlalu memusatkan perhatian pada benda atau status sosial, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang memberikan kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Selain itu, kesederhanaan juga berkaitan dengan pola pikir yang jauh lebih terbuka dan penuh rasa syukur. Dengan menghargai apa yang kita punya, kita akan merasa lebih kaya dan puas dengan hidup kita. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan nafsu untuk selalu menginginkan lebih, melainkan untuk menikmati proses hidup yang ada. Ketika kita bisa menghargai kehidupan yang sederhana, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Filosofi sepiring nasi mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, tetapi pada kemampuan kita untuk merasa cukup dan bersyukur atas segala yang telah diberikan. Mengamalkan prinsip kesederhanaan ini tidak hanya akan membawa kebahagiaan pribadi, tetapi juga mempererat hubungan dengan orang lain. Dalam budaya Tionghoa, berbagi dalam kesederhanaan seringkali lebih berarti daripada memberikan sesuatu yang berlebihan. Dengan hidup sederhana, kita bisa lebih mudah berbagi dan saling mendukung dalam kesulitan. Kesederhanaan ini membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Kemudian, nilai-nilai yang keempat adalah emas di balik kerjasama atau menghargai komunitas. Dalam budaya Tionghoa, kerjasama adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Masyarakat Tionghoa menganggap komunitas sebagai inti dari kehidupan yang sukses.
Emas di balik kerjasama mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan, di mana setiap individu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bukan hanya soal bekerja dalam tim, tetapi lebih pada nilai kebersamaan yang mengutamakan kesejahteraan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam dunia bisnis, ini diterjemahkan ke dalam cara orang Tionghoa membangun jaringan yang luas dan saling menguntungkan. Kerjasama yang baik mengedepankan rasa saling percaya dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak. Dalam komunitas Tionghoa ada prinsip bahwa lebih baik bersama daripada sendiri, yang menekankan pentingnya solidaritas dalam menciptakan kemakmuran bersama. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi, adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Dalam hal ini, kerjasama bukan hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang penting untuk kelangsungan hidup. Selain itu, kerjasama yang sehat juga berarti memiliki rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain. Masing-masing individu dalam komunitas harus bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi, karena hanya dengan itu hubungan yang terjalin akan menjadi kokoh dan langgeng. Dalam bisnis, kerjasama yang erat dan jujur akan membawa hasil yang jauh lebih baik daripada kerja sendiri yang terburu-buru dan kurang hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membina hubungan yang saling mendukung, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi, agar bisa terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Menghargai komunitas dan kerjasama ini juga berhubungan dengan nilai Tionghoa yang mendalam tentang balas budi. Ketika kita bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, kita memperkuat hubungan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk dukungan dan kebaikan di masa depan. Dengan demikian, kerjasama bukan hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang-peluang baru yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Semakin kita bisa menghargai dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, semakin besar peluang kita untuk mencapai kekayaan sejati dalam berbagai bentuk. Kemudian nilai-nilai yang kelima adalah menghitung setiap langkah atau seni mengelola resiko. Seni mengelola resiko adalah nilai penting lainnya dalam budaya Tionghoa. Menghitung setiap langkah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil. Tidak ada yang lebih penting daripada melakukan perencanaan yang matang dan memahami resiko yang ada sebelum kita melangkah lebih jauh. Dalam budaya Tionghoa, resiko selalu dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan, karena mereka percaya bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Menghitung setiap langkah berarti melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi dan memahami setiap potensi yang bisa datang bersama resiko tersebut. Mengelola resiko juga berarti memiliki visi jangka panjang dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Seringkali dalam perjalanan hidup atau bisnis, kita dihadapkan pada pilihan yang membawa resiko besar. Namun, dengan perhitungan yang matang dan pendekatan yang hati-hati, kita bisa meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang untuk meraih kesuksesan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi untuk selalu melakukan evaluasi yang cermat sebelum melangkah. Selain itu, mengelola resiko juga berarti tahu kapan harus mengambil peluang dan kapan harus mundur. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keberanian dan kewaspadaan. Meskipun resiko tidak bisa dihindari sepenuhnya, kita harus selalu siap dengan strategi untuk menghadapinya. Dengan begitu, kita bisa mengurangi kemungkinan kegagalan dan meningkatkan peluang untuk sukses dalam jangka panjang. Menghitung setiap langkah dengan bijak adalah seni yang memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan keyakinan dan keberanian, tanpa mengabaikan potensi dampak dari setiap langkah yang diambil. Nilai ini juga mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita harus dapat mengevaluasi apa yang salah dan memperbaiki kesalahan tersebut. Prinsip mengelola resiko mengajarkan kita bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Asalkan kita belajar dari setiap pengalaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang datang dalam perjalanan hidup dan bisnis, serta membangun kekayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam adalah matahari terbit untuk keluarga, atau prioritas yang tidak tergoyahkan.
Dalam budaya Tionghoa, keluarga adalah pilar utama yang mendasari segala sesuatu. Matahari terbit untuk keluarga mencerminkan pentingnya keluarga sebagai prioritas utama dalam hidup. Bagi banyak orang Tionghoa, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini mencakup rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang tua, anak, dan saudara, serta upaya untuk memastikan bahwa keluarga dapat hidup dalam kedamaian, rasa hormat, dan dukungan satu sama lain. Prioritas terhadap keluarga ini memberi banyak individu pondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan hidup. Nilai ini juga terkait dengan prinsip filial piety, atau penghormatan terhadap orang tua yang sangat dihargai dalam budaya Tionghoa. Menghormati orang tua dan memberi perhatian pada kebutuhan mereka adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan tanggung jawab. Dalam banyak kasus, anak-anak diharapkan untuk menjaga dan merawat orang tua mereka di usia senja, memastikan mereka tidak kekurangan apapun. Dalam tradisi ini, penghargaan terhadap keluarga dan orang tua bukan hanya tindakan moral, tetapi juga sebuah investasi dalam keharmonisan hidup yang mendatangkan keberuntungan dan berkah. Fokus pada keluarga juga mengajarkan nilai kebersamaan dalam segala aspek kehidupan. Ketika keluarga menjadi prioritas, maka banyak keputusan yang diambil akan mempertimbangkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini menciptakan ikatan yang lebih erat antara anggota keluarga dan membangun sistem dukungan yang kokoh. Dalam budaya Tionghoa, kekayaan yang paling berharga bukanlah materi, tetapi kualitas hubungan dan rasa kebersamaan yang terjalin di dalam keluarga. Keluarga adalah pondasi yang mendukung kesuksesan individu, karena dengan keluarga yang kuat, kita bisa mengatasi berbagai rintangan dan mencapai tujuan bersama. Lebih jauh lagi, keluarga dalam budaya Tionghoa adalah tempat untuk menanamkan nilai-nilai penting yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Keturunan dianggap sebagai pewaris masa depan, dan oleh karena itu penting untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai yang mengutamakan kerja keras, kebajikan, dan rasa tanggung jawab. Dengan melibatkan keluarga dalam setiap aspek kehidupan, kita menciptakan sebuah jaringan pendukung yang dapat membantu mencapai kekayaan dalam berbagai bentuk, baik itu finansial, emosional, maupun spiritual. Prioritas yang diberikan pada keluarga ini memastikan bahwa kita tidak hanya kaya dalam hal materi, tetapi juga kaya dalam kualitas hubungan. Kemudian yang ketujuh adalah lilin yang menyinari atau investasi pada generasi berikutnya. Lilin yang menyinari adalah simbol dari investasi pada generasi berikutnya, sebuah prinsip yang sangat penting dalam budaya Tionghoa. Bagi banyak orang Tionghoa, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak adalah bentuk investasi yang paling berharga. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menanamkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan keterampilan kepada generasi muda, sehingga mereka dapat melanjutkan perjuangan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik, anak-anak diharapkan bisa menciptakan perubahan positif yang akan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan keluarga dan komunitas. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral sangat ditekankan dalam filosofi ini. Menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bekerja keras adalah bagian dari warisan yang diteruskan oleh orang Tionghoa kepada anak-anak mereka. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan mendalam, orang Tionghoa memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya memiliki keterampilan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam kehidupan. Ini adalah bentuk dari investasi yang membawa kekayaan yang lebih abadi, yaitu kekayaan dalam bentuk pengetahuan dan karakter. Di luar pendidikan, investasi pada generasi berikutnya juga mencakup kesiapan untuk memberikan dukungan finansial dan emosional dalam perjalanan hidup mereka. Orang Tionghoa seringkali menabung atau berusaha untuk menciptakan peluang bagi anak-anak mereka agar dapat memulai hidup yang lebih baik. Ini menciptakan suatu sistem di mana generasi sebelumnya membantu generasi selanjutnya untuk mengatasi tantangan hidup dan meraih kesuksesan. Lilin yang menyinari ini tidak hanya menerangi jalan mereka, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih dari apa yang kita capai. Filosofi ini juga mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya terukur dalam hal harta benda, tetapi dalam warisan yang kita tinggalkan.
Warisan dalam bentuk pendidikan, nilai-nilai moral, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi generasi berikutnya adalah bentuk kekayaan yang paling berharga. Dalam banyak hal, orang Tionghoa percaya bahwa keberhasilan hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan anak-anak agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih sukses dan lebih bijaksana. Dengan memberikan yang terbaik kepada generasi mendatang, kita membangun pondasi yang kokoh untuk kemajuan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian nilai-nilai kehidupan Tionghoa pembawa kekayaan yang ke-8 adalah harta terbesar adalah nama baik atau warisan yang tak ternilai. Dalam budaya Tionghoa, harta terbesar adalah nama baik adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Nama baik adalah simbol dari reputasi yang terjaga, sebuah warisan yang lebih bernilai daripada segala harta benda. Nama baik mencerminkan integritas, kejujuran, dan etika yang dijaga sepanjang hidup. Orang Tionghoa percaya bahwa reputasi yang baik akan membawa lebih banyak kesempatan dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dengan menjaga nama baik, seseorang tidak hanya mendapatkan kepercayaan orang lain, tetapi juga kekayaan dalam bentuk hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Nama baik dalam budaya Tionghoa juga erat kaitannya dengan konsep face atau kehormatan. Orang Tionghoa sangat menjaga kehormatan yang berarti mempertahankan martabat dan harga diri dalam segala situasi. Kehormatan ini tidak hanya berhubungan dengan perilaku pribadi, tetapi juga dengan bagaimana seseorang membawa diri dalam lingkungan sosial dan profesional. Menjaga nama baik berarti selalu bertindak dengan jujur dan adil, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Reputasi yang baik membuka banyak pintu peluang dan membangun hubungan yang kuat yang pada akhirnya membawa kesuksesan dan kemakmuran. Menghargai nama baik juga berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Dalam banyak kasus, orang Tionghoa lebih memilih untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan yang harmonis. Karena mereka menyadari bahwa nama baik yang terjaga akan membawa banyak manfaat jangka panjang. Dengan membangun reputasi yang solid dan dapat dipercaya, seseorang tidak hanya akan menarik kesempatan bisnis atau finansial, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Dalam kehidupan keluarga, menjaga nama baik juga berarti menjaga keharmonisan dan memberikan contoh yang baik bagi generasi berikutnya. Nama baik bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi orang lain. Dalam banyak budaya Tionghoa, nama baik dianggap sebagai tanggung jawab bersama, yang artinya setiap anggota keluarga atau komunitas memiliki peran untuk menjaga dan memperbaikinya. Dengan menjaga nama baik, kita memastikan bahwa kita akan dihargai dan dipercayai oleh orang lain, yang pada akhirnya membuka jalan untuk keberhasilan dan kekayaan yang lebih besar. Reputasi yang baik adalah harta yang tak ternilai dan akan terus membawa berkat sepanjang hidup. Kemudian yang ke-9 adalah menjual angin, membeli badai, atau keberanian dalam mengambil peluang. Filosofi menjual angin, membeli badai mengajarkan tentang keberanian untuk mengambil peluang meskipun resiko yang dihadapi tidak selalu terlihat jelas. Dalam tradisi Tionghoa, seringkali mengambil langkah besar dan berani dianggap sebagai kunci menuju kesuksesan. Seperti dalam bisnis atau kehidupan, terkadang kita harus siap untuk membuat keputusan yang tidak pasti atau melangkah ke wilayah yang belum terjamah. Keberanian ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan tekad dan strategi yang tepat, peluang yang tampaknya berisiko justru dapat membawa keuntungan besar. Konsep ini juga mencakup kepercayaan dalam kemampuan diri untuk menghadapi tantangan, bahkan jika hal itu tampak menakutkan atau tidak pasti. Orang Tionghoa seringkali memandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika kesempatan datang, mereka tidak ragu untuk mengambil langkah pertama, meskipun mereka harus menjual angin, yaitu membuat langkah yang tampaknya tidak menguntungkan pada awalnya. Namun mereka yakin bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, badai yang mereka hadapi akan membuahkan hasil yang menguntungkan. Selain itu, filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak takut gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari proses belajar yang sangat berharga. Dalam dunia bisnis, banyak pengusaha sukses yang menghadapi kegagalan sebelum akhirnya mencapai puncak kesuksesan.
Dalam budaya Tionghoa, kegagalan dianggap sebagai batu loncatan menuju kesuksesan dan mengambil resiko dengan bijak adalah salah satu jalan untuk meraih kekayaan. Keberanian untuk menghadapi badai dan mengubahnya menjadi peluang adalah prinsip yang menjadikan filosofi ini sangat relevan dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, menjual angin membeli badai juga berkaitan dengan pandangan bahwa seringkali untuk meraih keuntungan besar, seseorang harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang lebih kecil. Bisnis yang sukses seringkali melibatkan pengorbanan atau langkah berani yang tampaknya berisiko, namun dengan perencanaan dan ketekunan, hasil yang didapat jauh lebih besar. Prinsip ini mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang dan memahami bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang penuh resiko dengan keyakinan. Secara keseluruhan, filosofi ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk bertindak saat peluang muncul, meskipun situasi yang dihadapi mungkin tampak tidak menguntungkan. Dalam setiap keputusan, meskipun berisiko, orang Tionghoa percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan tekad dan kepercayaan diri dapat mengarah pada pencapaian yang luar biasa. Keberanian dalam mengambil peluang adalah elemen penting yang membantu kita mengubah tantangan menjadi kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian nilai-nilai yang ke-10 adalah waktu adalah uang, yaitu kebiasaan menghargai detik demi detik. Waktu adalah uang adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Tionghoa. Bagi mereka, waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan setiap detiknya harus digunakan seefisien mungkin. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang ini, orang Tionghoa mengajarkan bahwa waktu yang terbuang tidak bisa diganti dengan uang apapun. Mereka menghargai setiap momen yang ada, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, dan berusaha untuk memaksimalkan potensi waktu tersebut. Nilai ini tercermin dalam kebiasaan bekerja keras dan fokus dalam mencapai tujuan. Dalam budaya Tionghoa, menunda pekerjaan atau membuang-buang waktu adalah hal yang sangat dihindari. Sebaliknya, waktu harus dimanfaatkan untuk merencanakan, bekerja, dan bertindak untuk meraih kesuksesan. Menghargai waktu bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang mengutamakan kualitas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada pemahaman bahwa waktu yang digunakan dengan bijak akan membawa hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam bisnis, menghargai waktu berarti dapat memaksimalkan setiap peluang yang ada. Orang Tionghoa memahami bahwa dunia bisnis sangat dinamis dan kesempatan bisa datang dan pergi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk selalu siap dan tidak membuang waktu berharga mereka. Kebiasaan ini membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi, menciptakan peluang yang lebih besar untuk meraih kekayaan. Dengan memanfaatkan waktu dengan bijak, mereka dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, yang pada gilirannya membawa kesuksesan dan kemakmuran. Tidak hanya dalam dunia profesional, filosofi ini juga diterapkan dalam kehidupan pribadi. Menghargai waktu berarti mengatur waktu untuk keluarga, belajar, beristirahat, dan merencanakan masa depan. Orang Tionghoa sangat menghargai pentingnya keseimbangan hidup, dan mereka memastikan bahwa waktu yang mereka habiskan untuk keluarga atau untuk diri mereka sendiri tidak terbuang percuma. Dengan menghargai waktu, mereka tidak hanya mencapai tujuan finansial, tetapi juga menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Secara keseluruhan, prinsip waktu adalah uang mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik yang kita miliki. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh tuntutan ini, mengelola waktu dengan baik adalah salah satu kunci sukses utama. Bagi orang Tionghoa, waktu yang dihargai dengan bijak akan membawa mereka pada kekayaan dalam berbagai bentuk, baik itu materi maupun kebahagiaan pribadi. Kemudian nilai-nilai kehidupan Tionghoa pembawa kekayaan yang ke-11 adalah langit dan bumi, yaitu memanfaatkan harmoni alam untuk kekayaan. Filosofi langit dan bumi menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan bagaimana harmoni dengan alam dapat membawa kekayaan. Orang Tionghoa sering melihat alam sebagai sumber inspirasi dan keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa dengan memahami dan menghormati alam, seseorang dapat mencapai kemakmuran yang lebih berkelanjutan.
Alam tidak hanya dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga sebagai mitra yang harus dijaga dan dihormati. Filosofi ini berkaitan dengan prinsip Feng Shui, yang mengajarkan bagaimana memanfaatkan energi alam untuk menciptakan keharmonisan dalam ruang hidup dan bisnis. Dengan menata lingkungan di sekitar kita dengan cara yang harmonis, orang Tionghoa percaya bahwa energi positif akan mengalir ke dalam kehidupan mereka, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kesuksesan. Alam dalam pandangan ini adalah bagian integral dari kehidupan yang perlu dijaga keseimbangannya agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan baik. Selain itu, filosofi ini juga mencakup pemahaman bahwa alam menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup dengan sejahtera. Tanah subur, sumber daya alam, udara yang bersih, dan air yang berlimpah adalah berkah yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Dalam budaya Tionghoa, cara kita berinteraksi dengan alam akan mempengaruhi hasil yang kita capai dalam hidup. Mereka mengajarkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dengan alam agar kekayaan yang diperoleh tidak merusak ekosistem yang ada. Menghormati alam juga berarti mengenal batas-batas dalam memanfaatkannya. Orang Tionghoa menyadari bahwa alam memiliki siklusnya sendiri, dan mereka mengajarkan pentingnya beradaptasi dengan perubahan musim dan siklus alam. Ini adalah metafora untuk kehidupan, di mana kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan perubahan yang ada. Ketika kita berfungsi selaras dengan alam, kita akan menerima hasil yang melimpah, baik dalam bentuk keberuntungan, kebahagiaan, maupun kekayaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi juga hubungan yang harmonis dengan alam dan lingkungan sekitar kita. Dalam budaya Tionghoa, memahami dan menghormati alam adalah cara untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan alam, kita tidak hanya memperoleh kekayaan dalam bentuk fisik, tetapi juga kekayaan spiritual yang lebih dalam. Kemudian nilai-nilai yang ke-12 adalah jembatan dari kertas, yaitu nilai pendidikan sebagai jalan kekayaan. Dalam budaya Tionghoa, pendidikan merupakan jembatan yang menghubungkan individu dengan kekayaan dan kesuksesan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang paling kuat untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Filosofi ini terwujud dalam penekanan yang kuat terhadap pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Sejak dini, anak-anak Tionghoa diajarkan untuk menghargai ilmu dan mendapatkan pendidikan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat mencapai posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan. Bagi orang Tionghoa, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar atau nilai yang baik, tetapi lebih kepada mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka mengajarkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberi hasil seumur hidup. Oleh karena itu, orang Tionghoa seringkali melibatkan diri dalam berbagai bentuk pendidikan, baik formal maupun informal, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, pendidikan juga dianggap sebagai sarana untuk membangun karakter yang baik. Dalam keluarga Tionghoa, nilai-nilai seperti ketekunan, disiplin, dan rasa hormat terhadap orang lain diajarkan sejak usia muda. Pendidikan bukan hanya tentang menguasai ilmu, tetapi juga tentang membentuk individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Orang Tionghoa percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, seseorang akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup, serta mampu membuat keputusan yang cerdas dan bijak. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya berbagi ilmu dengan orang lain. Dalam masyarakat Tionghoa, ada nilai kuat tentang memberikan kembali kepada komunitas melalui pendidikan. Banyak orang Tionghoa yang berhasil dalam kehidupan mereka merasa berkewajiban untuk mengajar dan membimbing generasi berikutnya, sehingga siklus pendidikan dan pengembangan terus berlanjut. Dengan berbagi ilmu, mereka tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memberi kontribusi kepada masyarakat dan negara. Pada akhirnya, pendidikan adalah jalan utama menuju kekayaan dalam segala bentuknya, seperti materi, sosial, dan spiritual. Orang Tionghoa menganggap pendidikan sebagai aset yang tak ternilai, yang dapat membuka pintu peluang, memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan membawa individu menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan menghargai pendidikan, mereka membangun pondasi yang kuat untuk mencapai segala tujuan hidup mereka, termasuk kekayaan dan kebahagiaan.
Kemudian yang ke-13 adalah tidak ada cawan yang kosong atau membagi rezeki untuk mendapat lebih. Prinsip tak ada cawan yang kosong mengajarkan kita untuk membagi rezeki yang kita terima kepada orang lain sebagai cara untuk menerima lebih banyak. Dalam budaya Tionghoa, ada pemahaman yang mendalam bahwa kekayaan dan keberuntungan harus dibagikan untuk menciptakan aliran positif yang tak terputus. Mereka percaya bahwa berbagi dengan tulus bukan hanya memberikan keuntungan bagi orang lain, tetapi juga membuka jalan bagi diri kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Filosofi ini mencerminkan nilai pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Tionghoa. Mereka meyakini bahwa semakin banyak yang kita beri, semakin besar pula yang akan kita terima, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk kebahagiaan dan kedamaian batin. Orang Tionghoa seringkali mendonasikan sebagian dari penghasilan mereka untuk amal atau membantu keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, mereka percaya bahwa energi baik yang mereka sebarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk yang lebih besar. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan tentang pentingnya rasa syukur. Dengan menyadari bahwa rezeki yang kita miliki adalah berkah yang harus disyukuri dan dibagikan, kita dapat membuka hati dan pikiran untuk lebih menerima. Ketika seseorang memiliki hati yang terbuka untuk memberi, mereka akan selalu menerima lebih banyak. Baik itu dalam bentuk materi, kebahagiaan, atau peluang hidup yang lebih baik. Dalam pandangan orang Tionghoa, berbagi adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan memastikan bahwa aliran kekayaan tetap mengalir. Prinsip tak ada cawan yang kosong juga mencerminkan pemahaman tentang ketergantungan kita terhadap satu sama lain. Dalam masyarakat Tionghoa, kehidupan tidak hanya tentang individu, tetapi juga tentang komunitas. Ketika satu anggota masyarakat tumbuh dan berkembang, mereka berkewajiban untuk membantu yang lain agar bisa tumbuh bersama. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang kuat, di mana setiap orang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan kolektif. Pada akhirnya, filosofi ini mengajarkan kita bahwa dengan memberi, kita akan menerima lebih banyak. Dengan membagikan rezeki kita, baik dalam bentuk materi, ilmu, atau waktu, kita membuka diri untuk menerima berkat yang lebih besar dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam budaya Tionghoa, memberi bukanlah beban, melainkan peluang untuk membuka pintu kekayaan yang tak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian nilai-nilai kehidupan Tionghoa pembawa kekayaan yang ke-14 adalah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, yaitu adaptasi dimanapun. Filosofi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri menggambarkan pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru demi meraih kesuksesan. Orang Tionghoa sangat menghargai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda dan menemukan cara untuk berkembang, bahkan dalam situasi yang tidak ideal. Dalam hal ini, perbedaan antara negeri orang dan negeri sendiri bukan hanya berbicara tentang tempat, tetapi juga tentang kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Dalam sejarah orang Tionghoa, banyak yang merantau dan membangun kesuksesan di negeri yang jauh dari tanah kelahiran mereka. Mereka menghadapi banyak tantangan, mulai dari perbedaan budaya hingga hambatan bahasa. Namun dengan kecerdasan dan kemampuan untuk beradaptasi, mereka mampu berkembang dan menciptakan kekayaan di tempat-tempat yang awalnya asing. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi perubahan atau tantangan baru. Karena melalui adaptasi yang tepat, kita dapat meraih kesuksesan di mana saja kita berada. Pentingnya adaptasi juga tercermin dalam cara orang Tionghoa menanggapi kesulitan dan krisis. Mereka percaya bahwa dalam setiap kesulitan terdapat peluang untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, mereka selalu siap untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Meskipun itu berarti harus meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih hasil yang lebih baik. Lebih dari sekedar kemampuan beradaptasi, filosofi ini juga mengajarkan tentang fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak. Orang Tionghoa tidak terikat pada satu cara atau metode saja dalam menjalani hidup. Mereka terbuka terhadap berbagai pendekatan dan siap untuk mencoba hal baru, yang memungkinkan mereka untuk berkembang di berbagai situasi. Kemampuan untuk mengubah perspektif dan strategi adalah kunci penting dalam meraih kekayaan.
terutama di dunia yang serba cepat dan terus berubah. Akhirnya, filosofi ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Namun dengan kemampuan untuk beradaptasi, kita dapat mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Bagi orang Tionghoa, kemampuan untuk beradaptasi adalah salah satu kunci utama dalam meraih kekayaan, baik itu kekayaan materi maupun kebahagiaan dalam hidup. Kemudian nilai-nilai kehidupan Tionghoa pembawa kekayaan yang terakhir atau yang ke-15 adalah koin di saku, kekayaan di hati, yaitu filosofi kebahagiaan dan kekayaan sejati. Filosofi koin di saku, kekayaan di hati mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dengan uang atau harta benda, tetapi juga dengan kedamaian batin dan kebahagiaan yang kita rasakan dalam hidup. Orang Tionghoa percaya bahwa meskipun materi dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri dan cara kita menjalani hidup. Kekayaan materi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih dalam, yaitu kesejahteraan emosional dan spiritual. Pentingnya kebahagiaan dalam kehidupan Tionghoa tercermin dari bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan keluarga. Mereka sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman-teman, karena mereka percaya bahwa kebahagiaan yang tulus datang dari hubungan yang sehat dan penuh kasih. Dalam banyak kasus, keluarga adalah sumber kekuatan dan dukungan utama yang membuat seseorang merasa kaya meskipun dalam keadaan yang sederhana secara materi. Lebih jauh lagi, filosofi ini mengajarkan bahwa untuk meraih kekayaan sejati, seseorang harus memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur. Orang Tionghoa percaya bahwa dengan selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki, mereka dapat menikmati hidup dengan lebih penuh dan terbuka. Rasa syukur ini membantu mereka untuk menghargai setiap hal kecil dalam hidup dan tidak berfokus pada apa yang mereka tidak miliki. Dalam pandangan mereka, orang yang bersyukur adalah orang yang kaya, meskipun secara materi mungkin mereka tidak memiliki segalanya. Selain itu, kekayaan yang sejati menurut orang Tionghoa juga berkaitan dengan kemampuan untuk memberi. Mereka percaya bahwa orang yang dapat memberi kepada orang lain, baik dalam bentuk materi, waktu maupun perhatian, akan menerima lebih banyak kebahagiaan dan kepuasan batin. Kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Dengan cara ini, mereka melihat bahwa kebahagiaan dan kekayaan datang sebagai hasil dari memberi, bukan hanya menerima. Akhirnya, koin di saku kekayaan di hati mengajarkan bahwa meskipun kita hidup di dunia material yang sering mengukur keberhasilan berdasarkan uang dan harta, kebahagiaan sejati adalah sumber kekayaan yang lebih dalam dan lebih abadi. Dengan menjaga kedamaian batin, rasa syukur, dan memberi kepada orang lain, kita dapat meraih kekayaan yang tak ternilai. Kekayaan yang memberi kepuasan sejati dan membuat hidup kita lebih bermakna. Bagi orang Tionghoa, kekayaan yang sesungguhnya terletak dalam hati, dan itulah yang menjadi pondasi dari kehidupan yang kaya dan penuh kebahagiaan. Kesuksesan dan kekayaan sejati sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai kehidupan Tionghoa tidak hanya diukur dari harta benda atau prestasi materi. Lebih dari itu, ia berakar pada filosofi hidup yang menekankan keseimbangan, kerja keras, dan ketekunan. Dengan menghargai pendidikan, berbagi rezeki, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, kita dapat meraih kekayaan yang jauh melampaui apa yang bisa dibeli dengan uang. Kekayaan sejati datang dari hati yang penuh rasa syukur, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Orang Tionghoa mengajarkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup, baik itu dalam menghadapi kesulitan atau meraih peluang, harus dilakukan dengan tekad dan niat yang tulus. Dengan cara ini kita tidak hanya mengejar kekayaan materi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bermakna. Nilai-nilai yang telah diwariskan selama berabad-abad ini tidak hanya relevan bagi mereka, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses. Akhirnya, melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai kehidupan Tionghoa, kita belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dan berbagi dengan orang lain. Semakin kita menghadapi filosofi ini, semakin kita mampu menemukan kebahagiaan yang sejati.
sebuah kekayaan yang tidak ternilai yang akan selalu ada dalam hati kita, dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.